Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin rahimakumullah, para santri pesantren At-Taqwa Depok, para mahasiswa At-Taqwa College, kemudian para pendengar radio Dakta Bekasi, pendengar radio RDI Malang, jamaah Masjid Al-Ihsan Jakapermai Bekasi, dan para jamaah masjid yang lain serta pemirsa dimanapun berada di berbagai tempat, berbagai daerah, dan juga berbagai negara. Alhamdulillah kita selalu bersyukur pada Allah SWT ya. Sore menjelang berbuka begini ya merupakan saat-saat yang sangat tentu sangat menyenangkan bagi kita. Biasanya kalau tradisi di bulan Ramadan dulu waktu saya nyantri, pengajian yang seru gitu, yang bergairah itu kalau sore-sore begini menjelang berbuka puasa itu. Nah, kita alhamdulillah kurma langka ini atau kajian Ramadan atau kuliah Ramadan menjelang berbuka sudah masuk hari yang ke-16. Ya, silahkan yang ketinggalan bisa dilihat di playlist di YouTube di Adian Nusaini TV. Ya, insya Allah itu sudah ada 15 video sebelumnya. Nah, dan juga kalau ada pertanyaan-pertanyaan ya silahkan hubungi admin saja. Nanti bisa kita jawab langsung atau mungkin saya bahas di sesi berikutnya. Nah, para santri, para mahasiswa, para hadirin rahimakumullah, ini materi ke-16 ini masih kelanjutan bagaimana kita beradab ya. Karena ta'addabu tsumma ta'allamu, ya, beradablah kamu kemudian berilmulah kamu. Jadi ini salah satu adab yang penting juga ya, setelah kita memahami bagaimana harus beradab kepada Allah, pada Rasulnya, pada guru, pada ulama, ya, pada orang tua. Nah, ini sekarang adab kepada sesama muslim ya, ini sangat penting. Dan sepatutnya lah ya, terutama para orang tua juga memberikan penyadaran seperti ini, bahwa setiap kita orang muslim ini dengan saudara kita yang lain adalah bersaudara ya. Innamal mu'minuna ikhwatun wa aslihu baina akhwaikum ya, mukmin satu dengan mukmin yang lain itu bersaudara. Bahkan ya dijelaskan dalam hadis antara mukmin yang satu dan mukmin yang lain itu kal jasadil wahid ya, seperti satu tubuh. Jadi kalau sebagian anggota tubuh sakit ya, maka anggota yang lain ikut merasakan sakit ya. Jadi tubuh kita ini kan satu kesatuan, dan itu perumpamaan yang sangat indah ya, bahwa orang mukmin itu diibaratkan Rasulullah seperti satu tubuh ya. Jadi kalau yang satu kesakitan, yang lain harus merasakan kesakitan dimanapun juga berada ya. Kita tidak membatasi diri ya dengan hanya di kampung kita atau di RT kita, di desa kita ya, nggak peduli itu kan RT yang lain, yang penting RT ku gitu. Itu selama kita sesama muslim itu tetap satu tubuh ya. Itu keunikan yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah itu di situ ya. Indah sekali kan, kalau artinya kalau satu tubuh gitu ya, ada saudaranya muslim yang lain menderita gitu ya, merasakan penderitaan, kesakitan, terus anggota tubuh yang lain tidak merasakan itu ya, berarti itu sudah nggak ada hubungan, itu sudah mati itu tuh. Artinya saraf-saraf yang ke situ sudah mati ya, maka tidak pantas gitu ya dia disebut mukmin ya. Sehingga dalam suatu hadis Rasulullah juga menyebutkan man asbaha wa lam yahtamma bi amril muslimin falaisa minhum. Siapa yang di waktu pagi ya bangun gitu ya, bangun pagi dan kemudian tidak peduli dengan urusan umat ya, nggak concern ya, nggak peduli dengan masalah umat, maka dia bukan bagian mereka, falaisa minhum ya. Ini tentu peringatan keras dari Rasulullah SAW ya, jangan sampai namanya kita orang mukmin tidak merasakan ya penderitaan. Nah, itulah makanya hati-hati sekali kita dengan masalah ini. Jadi jangan sampai anak-anak itu ya, itu ditanamkan perasaan benci ya, perasaan tidak suka dengan orang muslim yang lain
Ya mungkin karena beda organisasi, beda mazhab, ya, beda guru, kadang-kala begitu ya, itu bisa, atau kadang-kadang beda partai, ya, atau apalagi kalau sudah satu partai terus pecah gitu ya. Nah itu ya kalau orang tuanya pecah ya anaknya nggak usah diikut-ikutkan, ya, nggak usah diikut-ikutan benci bahwa oh itu begini-begini, nggak perlu ya. Jadi itu adinakumullah penting sekali, karena ini nggak mudah loh ini ya, sampai Allah mengingatkan pada kita kan, buah dari puasa ini adalah kita idealnya menjadi orang takwa, la'allakum tattaqun, ya, dan orang yang mendekati takwa itu orang yang bersikap adil gitu loh, ya kan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa, ya, janganlah kebencianmu ada satu kaum, ya kan, itu menyebabkan kamu berlaku tidak adil, ya, jangan karena kita benci, ya, kemudian kita tidak adil, ya, zolim, ya, menzolimi orang itu, ya, itu memperlakukan dengan tidak pada tempatnya, yang tidak sepatutnya. Ini hati-hati nih, ya. Jadi kita jangan ikut-ikutan, ya. Jadi kita orang tua ini ya sekalian, ya, jangan mengajak anak-anak gitu ya untuk membenci seseorang atau satu kaum, ya, karena tidak suka tadi itu, ya. Jadi ada hak antara muslim, itu adalah hak nasihat. Nah itu wajib, itu justru saling menasehati, ya, wal asri, ya kan, wal asri, ya, demi masa, innal insana lafi khusr, manusia itu sungguh, ya, dalam kerugian, ya. Siapa yang enggak rugi itu? Illal ladzina amanu, ya, semua manusia itu rugi kecuali orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan beramal soleh, ya, wa tawassau bil haq wa tawassau bis sabr, dan antar mereka saling menasihati. Nah itu, jadi kewajiban kita ini tausiah, ya, jadi jangan sampai, ya, tampak, apalagi menampakkan kebencian, ya. Jadi kalau ada saudara kita yang berbuat keliru, ya, sekali lagi kewajiban kita itu menasihati siapapun saudara kita itu, apakah dia teman kita, apakah dia masih keluarga kita, apakah dia pemimpin kita, ya, maka kita berkewajiban untuk menyampaikan saran-saran, ya, nasihat-nasihat yang baik, ya. Jadi ini penting, karena nanti, ya, kadang-kadang kita ini kan sekarang banyak sekali hanya melihat satu tontonan, ya, satu tayangan, terima pesan yang ya mungkin itu pesan itu kadang-kadang sudah hilang, pesan sudah hilang di backgroundnya, ya, jadi latar belakangnya kita nggak tahu, ya, tapi baca saja gitu secara harfiah, oh ini kok begini nih, jangan-jangan ini saya yang dituju gitu ya. Itu kita hati-hati, ya. Makanya kan kita berdoa, Rabbana Rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya, jangan sampai, ya, kita ini berdoa pada Allah, ya Allah, janganlah dalam hati kami ini ada ghillan, ya, perasaan tidak suka dengan sesama muslim. Ini kewajiban kita misalnya. Jadi menanamkan adab pada sesama muslim, karena salah satu ciri generasi yang menang, ya, generasi yang unggul itu adalah adzillatin alal mu'minin. Ya, Al-Maidah 54, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin. Wahai orang yang beriman, jika kamu murtad dari agama Allah, ya, maka fasawfa ya'tillahu biqaumin, Allah akan mendatangkan satu kaum. Nah, kaum yang menggantikan kaum yang tadi itu, gitu ya, kaum yang murtad dari agama Allah itu, apa ciri-cirinya? Yuhibbuhum wa yuhibbunahu, Allah cinta pada mereka dan mereka mencintai Allah. Itu ya, kecintaan tertingginya kepada Allah. Yang kedua ini adzillatin alal mu'minin, jadi setelah mencintai Allah, dia mencintai sama mukmin, ya, menempatkan orang-orang mukmin itu saudara kita, ya. Jadi ini tidak mudah, sekali lagi, ya, saya katakan, saya mengalami banyak aktivitas yang diuji oleh Allah, ya, dengan hal seperti ini, ya, bagaimana kita ini, apalagi kalau kita bersama-sama dengan saudara kita, ya, di satu organisasi, ya, kemudian kita pecah di organisasi itu, berpisah, ya, bagaimana tetap menjaga ukhuwah ketika kita berbeda pendapat,
Nah itu tuh juga tidak mudah. Ya memang masuk surga itu sekali lagi nggak mudah. Tapi inilah ujian dari ini kalau kita betul-betul, ini kan juga ujian iman nih. Ya kita ini sebetulnya ya dengan saudara kita ini memberi nasihat itu ikhlas atau tidak. Kan tadi watawasau bil haq watawasau bis sabr. Ya, dan ayat yang watawasau bil marhamah. Ya, jadi saling menasihati dengan kebenaran, ya kan? Dengan kasih sayang dan dengan sabar. Memberi nasihat itu tidak mudah, perlu kesabaran. Sebab kadang-kadang yang kita beri nasihat belum tentu mau juga. Ya, dan semangat menasihati itu dengan kasih sayang. Ya, jadi ini yang sangat penting ya di dalam kehidupan kita orang muslim ini sekalian. Itu banyak sekali perbedaan pendapat. Jadi jangan menganggap bahwa yang namanya orang muslim yang harmonis itu nggak ada konflik. Ya, saya kalau memberi ceramah nikah ya, pernikahan itu ya, kadang-kala saya ingatkan ya bahwa kita semua gitu ya, kalian yang baru nikah ini ya ingin membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang tenang, penuh kasih sayang gitu kan. Tapi ingat yang namanya keluarga samara itu, sakinah, mawaddah, warahmah itu bukan berarti keluarga yang tidak ada konflik loh. Yang namanya rumah tangga itu ya kan, itu meskipun sudah puluhan tahun ada saja manusia itu konflik, ada banyak. Namanya manusia itu dunia perbedaan di dunia ini sekali. Kita ini jangankan dengan orang di luar, kita yang sehari-hari dengan istri dengan anak itu mungkin ya begitu banyak konflik ya dalam taraf yang tentu bermacam-macam ya kan, mulai dari perbedaan sampai rasa makanan aja loh. Yang satu bilang ini enak, yang satu nggak enak, itu bisa berantem dari situ. Ya, perbedaan milih warna baju kah, warna keramik atau warna cat rumah atau apa, itu bisa konflik. Ya, perbedaan selera itu bisa konflik. Ya, jadi inilah manusia. Makanya dunia manusia ini dunia yang dinamis ya, dunia yang penuh problem, apalagi gitu kan. Kita ini manusia secara umum, masyarakat secara umum, orang muslim macam-macam ya, perbedaan golongan, perbedaan mazhab ya, perbedaan partai, perbedaan organisasi, jangan itu ya. Maaf ya, saya misalnya kadang-kadang begini kan, pernah dulu ada beberapa sahabat saya tidak suka dengan satu organisasi karena dianggap organisasi itu sukanya menggunakan kekerasan gitu ya. Saya ingatkan, hati-hati ya, maaf, hati-hati kalau kita tidak suka dengan seseorang hanya karena kita baca berita ya, itu tabayun dulu, cek dulu ya. Jadi kenapa ini terjadi peristiwa ini, tabayun saja. Sebab nanti jangan kita menimbulkan kezaliman pada saudara kita itu. Nah, ajari anak-anak kita tuh, ini yang penting di era sekarang, di era medsos ini. Ajari anak-anak ini, para santri semua gitu ya, tolong jaga betul sikap ini, fatabayyanu ya. Ini kadang-kala banyak kasus konflik ya, sampai benci gitu ya, hatinya nggak enak, itu gara-gara medsos ya. Satu grup WA akhirnya dia keluar dari grup itu karena nggak suka ya, dan itu susah kan, nggak bisa dihubungi lagi ya, sudah terlanjur luka ya. Itu untuk mengembalikan lagi perlu sekian lama ya, merecovery lagi untuk memulai lagi ya, karena mudah orang bisa salah paham ya. Tidak fatabayyanu tadi itu, tabayun lah ya, tabayun, cek lah ada betul nggak saudara kita begini ya kan. Mungkin ya kan dia melakukan sesuatu tuh ada sesuatu di belakangnya ya kan. Ini sekarang ini mungkin lagi rame kemarin itu kan kasus yang kasus Dukhon gitu ya, kasus Dukhon ini juga saya mengakui juga ikut merasa bersalah ya, karena mungkin ada beberapa ustadz ya, yang 1-2 ustadz lah yang sebelumnya sangat bersemangat ya menyampaikan Dukhon itu, bahwa 15 Ramadan akan terjadi benturan gitu kan, asteroid dengan bumi, dan sebagian konon katanya gitu ya, sudah sudah percaya itu dan sampai sudah bersiap-siap ya membeli segala sesuatu untuk menyiapkan dampak dari Dukhon itu. Ya, ternyata setelah dijelaskan oleh yang ustadz juga yang sangat ahli di bidangnya,
dan juga lembaga-lembaga yang punya otoritas tentang astronomi gitu kan, ternyata enggak gitu, enggak seperti itu, enggak terjadi gitu. Nah ini juga sepatutnya yang begini ini itu seharusnya memang para pimpinan umat ya. Jadi kita ini kan umat Islam Indonesia ini sekarang ini yang sedih ya, seperti kita ini nggak punya pemimpin, seperti ya saya bilang seperti ya, kita ada ketua Muhammadiyah, ada ketua NU, ada ketua Dewan Dakwah, ada ketua Persis ya kan. Nah kita ada ketua MUI, tapi kalau sekarang ditanya siapa sih pemimpin umat Islam Indonesia gitu ya. Jadi kalau ada persoalan pada sebagian ustadz gitu ya yang mungkin menyampaikan dakwahnya ya itu dianggap tidak tepat, siapa yang bertanggung jawab? Nah kita kan secara pribadi seharusnya menyampaikan ya, ada ya. Saya pernah misalnya sebagai contoh ya, saya didatangi oleh seorang yang sangat bersemangat, anak muda datang ke kampus bawa satu buku ya, bawa satu buku 2 jilid ya, judulnya kalau bukan tauhid apalagi gitu. Nah setelah itu anak muda ini begitu bersemangat menyampaikan idenya ya. Nah ide ini yang bukan cukup, sangat berbahaya, karena idenya itu ide takfir ya, mengkafirkan anggota DPR, mengkafirkan polisi, mengkafirkan beberapa pejabat ya. Dia muslim tapi dikafirkan gitu ya, dengan alasan bahwa mereka ini tidak berhukum ya sesuai dengan hukum Allah. Nah itu akhirnya anak muda ini saya ajak dialog, apa sih kok kamu sampai berpikir begini? Karena itu bukan hal baru ya bagi kita yang mungkin dulu aktif di kampus ya, di kemahasiswaan, kita menjumpai hal begini itu sering. Dulu itu bukan, ide begini bukan baru. Dan kita tanya gitu kan. Nah ini juga muslim nih, saudara kita ini yang anak muda semangat ini muslim. Masya Allah, saya sedih kemarin ada seorang yang memberikan kabar ke saya juga, anak muda yang semangat gitu. Dia punya teman yang sangat pintar gitu ya, juara olimpiade apa itu matematik atau astronomi internasional gitu, tertarik untuk ke ISIS itu ya. Yang mengherankan yang cerita ke saya ini adalah teman dia ini semangat agamanya tinggi ya, dia orang baik tapi itulah dia kena pemahaman agama gitu ya, yang menurut saya lepas dari bimbingan ulama ya. Jadi hal begini bukan sekali kan. Saya kemarin pernah cerita juga di kampus dulu di Bogor, banyak ide-ide yang begini nih, syahadat kita dianggap gak sah, harus syahadat ulang ya. Nah ini pengalaman, jadi ada sekalian hati-hati nih. Kemarin waktu kita bahas topik tentang beradab pada ulama, salah satunya ini nih, menempatkan ulama, harus tahu ini orang ini ulama bener apa enggak gitu, tahu kriteria ulama yang yang soleh, yang alim, yang zuhud gitu ya. Itu yang ulama yang betul-betul warasatul anbiya, itu ulama pewaris nabi ini. Nah begitu juga nih kita sesama saudara muslim ini, orang muslim ini banyak banget coraknya, banyak ya, kemauannya banyak, keinginannya banyak ya, itu harus sabar ya. Cuma kita kan orang tua ini ya, sekali lagi tadi itu menurut saya gitu ya, jangan melakukan stigmatisasi karena beda kelompok ya. Pokoknya kalau kelompokku gitu ya pasti benar ya, siapapun juga ya, kalau dia anggota kelompok kita sudah pasti benar ya, kalau yang itu mesti salah pokoknya gitu. Nah ya jangan begitu. Ini kalau selama masih muslim sebenarnya, selama masih muslim. Kalau dia sudah, selama saudara kita orang muslim beda organisasi, itu harus kita tanamkan adab pada anak-anak ini. Jangan pernah ada rasa benci pada sama muslim ya. Jadi ini harus ada. Jadi sekarang ini kan kadang-kadang kita sedih ya. Ya kita ditanamkan ya supaya kita toleran dengan beda agama. Kita harus orang muslim ini wajib kita ya berbuat baik pada sama manusia. Khairunas anfa'uhum linnas itu bukan hanya kepada orang muslim, karena Rasulullah diutus rahmatan lil alamin itu untuk semua, bukan hanya untuk orang muslim. Dan orang muslim itu kalau dia akhlaknya mulia ya, pasti dia akan bermanfaat bagi sesama. Kalau orang muslim itu dia baik ya, berbuat baik, dia jujur, dia zuhud, dia nggak mau ngambil hak orang lain gitu kan, pasti dia akan baik ya pada orang lain, pada orang beragama lain, itu pasti ya, karena dia betul-betul. Nah alhamdulillah, bayangkan ya, saya pengalaman tahun mungkin 2001 atau 2002 saya ingat, waktu itu diundang di rumahnya diskusi ya, di rumahnya
ayahnya Nadiem Makarim, ya Pak Nono Anwar Makarim. Waktu itu setelah peristiwa 9/11 ya, 9 September, peristiwa 11 September ya, di Menara Kembar itu di New York gitu. Nah, setelah itu Pak Nono Anwar Makarim ini mengundang diskusi, kan dia punya yayasan Aksara ya. Nah, pembicaranya itu 5 orang ketika itu ya. Jadi almarhum Pak Nurholis Majid, kemudian Pak Syafi'i Ma'arif, kemudian saya, kemudian Ulil Absor Abdallah ya, tokoh JIL waktu itu, dan satu lagi Ja'far Umar Tholib, Panglima Laskar Jihad gitu. Jadi yang yang hadir di diskusi itu memang kita sudah sering diskusi ya. Saya dengan Ulil itu udah sering jalan diskusi, itu udah berkali-kali. Tapi pada saat itu ada sesuatu yang menarik gitu ya. Kan banyak orang yang nggak suka dengan Laskar Jihad waktu itu, banyak sekali. Saya tahu waktu itu saya masih cukup aktif sebagai wartawan ya, saya masih responden satu koran Jepang ketika itu. Orang yang nggak suka dengan Laskar Jihad itu gitu kan, wah Laskar Jihad melakukan kekerasan begini-begini. Itu jubir Laskar Jihad namanya Ayub Safruddin, di saat diskusi di rumah Pak Nono Anwar Makarim itu menjelaskan, loh kami itu perang ke Ambon katanya. Perang ke Ambon itu untuk ini mengajari bagaimana cara berperang yang Islami. Ya, dia tunjukkan contoh. Dalam Islam berperang itu tidak boleh membunuh wanita, membunuh anak-anak, membunuh orang yang sudah luka nggak berdaya. Ya, jadi kata Ayub Safruddin ini, kami Laskar Jihad itu ngajari itu. Karena kadang-kala di sana ya, kalau konflik Maluku waktu itu sangat keras kan. Jadi kalau misalnya ya orang Islam dibantai itu sampai kadang-kadang anaknya, istrinya dibantai semua. Nah, orang Islam kan dendam. Dendam juga waktu menyerang pihak Kristen gitu ya. Kadang-kadang dari pihak Islam ini mau balas dendam. Mau membantai, mau membunuh juga wanita anak-anak yang Kristen itu. Ayub Safruddin ini cerita di situ. Yang saya masih ingat tuh orang terdiam di situ ketika dijelaskan. Dia bilang anggota kami sampai ada yang mati, dibunuh oleh orang Islam sendiri ya, gara-gara apa? Melindungi wanita dan anak-anak Kristen yang mau dibunuh. Ya, karena itu nggak boleh. Nah, itu tuh, jadi dalam peperangan saja orang Islam tuh diajarkan tetap ada kasih sayang. Ini yang ditulis oleh Karen Armstrong. Ya, Karen Armstrong dalam A History of Jerusalem menggambarkan penaklukan kota Yerusalem di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, ketika itu kata Karen Armstrong, untuk pertama kali dalam sejarah kota Yerusalem umat Islam mengajarkan toleransi beragama di situ. Ya, waktu masuk pasukan Islam ke Yerusalem itu dia bilang there was no killing, ya, there was no destruction of properties. Ya, jadi tidak ada penghancuran properti, nggak ada pembunuhan, nggak ada pengusiran, ya nggak ada pemaksaan masuk agama Islam gitu. Jadi penaklukan yang damai. Saya maksudnya begini, peristiwa itu ya, saya menggambarkan ya betapa pentingnya antar sama saudara Muslim ini kita melakukan tabayun, ya, melakukan klarifikasi, apalagi sekarang ini sangat mudah. Ya, untuk telepon. Jadi saya dulu karena waktu saya jadi wartawan ya, kalau ada orang misalnya terus terang aja misalnya kan, kalau masalah FPI ada begini-begini itu saya kontak Habib Rizik, saya kontak siapa itu ketuanya itu Sobri Lubis ya kita tanya saja gitu, apa ini, termasuk Laskar Jihad juga saya tanya ke Ja'far Tholib ya, almarhum meninggal kan tahun lalu ya, beliau meninggal. Kemudian yang lain-lain itu karena mudah untuk sekarang sarana untuk tabayun itu lebih mudah. Jadi kembali ke tema kita rahimakumullah ya. Jadi generasi yang menang itu, generasi yang unggul itu salah satunya adalah adzillatin alal mu'minin. Dia berkasih sayang sama mukmin. Ya. Jadi anggaplah semua saudara kita ini berbeda ya. Jangan ada, karena saya tahu masih ada ya, apalagi kalau sejak muda ya. Itu kasihan nanti kalau anak-anak pinter ya, calon-calon ulama masih muda-muda itu sudah diajari benci ya kan. Jadi kalau kamu kelompok ini gitu kan, musuhnya kelompok ini, kalau organisasi ini musuhnya organisasi ini ya, harokah ini gitu kan,
khususnya harokah ini, menurut saya anak-anak jangan diajari begitu. Itu menurut pendapat saya ya. Ya jangan deh, kasihan anak-anak nanti itu. Dia nanti mewarisi ya tradisi tidak suka itu dengan kelompok yang lain gitu ya. Ya silaturahim saja. Kenapa mudah ya, jalannya itu silaturahim. Jadi kita itu yang kita kritisi, kalau kita mengkritik ya sudah orangnya dan pemikirannya, itu pemikiran kamu nggak benar ya, dan belum tentu juga nanti anaknya ikut ayahnya ya, belum tentu itu ya, banyak di lapangan kita jumpai. Jadi ayahnya begini, anaknya begini ya, saudaranya beda. Itu kita jangan melakukan stigmatisasi, apalagi kelompok, stigmatisasi kelompok. Pokoknya kalau kelompok itu pasti begini, ya mungkin itu umumnya begitu. Tapi selama saudara muslim ya, menurut saya ya, kita harus tekankan pada anak-anak ini, tanamkan adab pada mereka bahwa kita ini sesama muslim itu bersaudara, satu tubuh ya. Jadi jangan sampai ya kita menganggap ya saudara muslim kita ini musuh. Ya kalau kemudian berbeda ya kan, kita diskusi ya dengan baik-baik ya. Kalau kemudian tidak bisa ketemu ya kita sampaikan ya, kita berbeda ya, kita berbeda tapi dalam silaturahim ya, kita tetap. Bahkan saya banyak mendapat cerita ya dari tradisi tokoh-tokoh kita dulu, terutama di Masyumi, Pak Natsir dan lain-lain, itu mereka itu ya diskusi keras ya. Itu kan lihat Pak, diskusinya antara Hasan dengan Bung Karno. Ya, Bung Karno itu nulis di buku, masih bisa dibaca, di bawah bendera revolusi. Itu ada judul artikel Bung Karno, judulnya Islam Sontoloyo. Bung Karno itu kalau ngeritik ya orang muslim yang beliau anggap nggak progresif gitu ya, itu sampai kata-katanya begitu, Islam Sontoloyo gitu. O-nya double itu malah tulisan Bung Karno itu. Ya. Hasan, tokoh Persis, gurunya Pak Natsir, itu mengkritik Bung Karno dengan bahasa apa? Saudara insinyur berotak lumpur. Jadi Bung Karno itu kan nulis artikel yang mendukung Kemal Atatürk waktu itu tahun 26 setelah Turki Utsmani runtuh 1924 gitu. Ya, itu yang mendukung Kemal Atatürk dengan bahasa yang tajam. Ya, dulu tokoh kita itu begitu. Diskusinya itu di media, ya terbuka. Zaman itu tuh diskusi di media, ya di majalah Pembela Islam. Majalah Pembela Islam itu pimpinan redaksinya itu Zainal Abidin Ahmad, itu tokoh Masyumi gitu. Bung Karno dikasih suara di situ, dikritik oleh Hasan, ya guru Pak Natsir itu. Nanti Pak Natsir juga mengkritik pemikiran Bung Karno. Tapi kata Pak Natsir, ketika Bung Karno ditangkap Belanda, dibuang ke ND, ya di NTT, di Kupang ND itu kan, di NTT itu. Kata Bung Karno, kamilah orang-orang Persis katanya yang menjenguk Bung Karno di penjara itu, sebelum keluarganya menjenguk. Coba, itu tokoh kita dulu begitu. Jadi waktu berantem di BPUPK gitu, berdebat keras gitu ya, di BPUPK itu Bung Karno kan undang itu 4 tokoh Islam, 4 tokoh nasionalis ya, dan 1 Kristen. Saya nggak tahu kenapa pertimbangan Bung Karno itu, Bung Karno yang punya inisiatif membentuk panitia 9 itu. Ya kan, dari tokoh Islam itu diundang Haji Agus Salim, ya, Kiai Haji Wahid Hashim, kemudian Abi Kusno Cokro Suyoso dan Abdul Kahar Muzakir. Dari tokoh nasionalis kebangsaan tadi Bung Karno, Bung Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, tokoh-tokoh hebat semua nih. Dan 1 Kristen Mr. Maramis. Diundang diskusi oleh Bung Karno, mempertemukan. Ini hebat ini ya. Jadi waktu itu tradisi ya intelektual kita ya, budaya dialog itu muncul. Nah, maksud saya di rahimahullah ya Bapak Ibu sekalian ya, ke anak-anak kita ini gitu ya. Ajari itu, Pak. Tanamkan itu budaya tradisi ilmiah itu. Biasa mengkaji ya, ide-ide yang ada orang berpendapat begini, coba kaji pendapatnya bagaimana ya, dasarnya apa, kalau perlu tabayun ya. Saya insya Allah nanti rencana ya mahasiswa terutama Taka College ini sudah mulai kan, kita sekarang ini seminar, ikut mana-mana gitu. Nanti harus kita tumbuhkan tuh budaya tradisi ilmiah begitu ya, budaya ilmu. Ya kalau memang tidak sependapat, kritik secara baik-baik, secara ilmiah. Ya jadi bukan budaya benci gitu ya, bukan budaya benci, nggak suka, dendam apalagi gitu ya. Pokoknya dia itu dari dulu sudah begitu, gitu. Itu 7 turunan nggak bisa dipercaya, nggak bisa begitu. Ya
bagaimana seorang Abu Jahal yang begitu benci pada Rasulullah itu kan, padahal paman sendiri itu Abu Jahal itu, pamannya Nabi sendiri. Tapi anaknya Ikrimah ya bin Abi Jahal itu seorang pejuang yang hebat. Tokoh munafik kan Abdullah bin Ubay itu anaknya juga seorang muslim yang baik. Jadi kita jangan menvonis ya, jangan menvonis itu. Jadi maksud saya sekali lagi ajari anak-anak kita kasih sayang sesama muslim ya, sesama yang lain. Ini adab di situ ya, adab kepada sama saudara-saudara kita. Jangan sampai ya, sekali lagi gitu ya, ada ghillal lil ladzina amanu, kan itu doa kita semua ya. Jangan ada benci lah, jangan ada sesuatu ya. Kita wajib saling menasihati, wajib itu ya, tapi bukan mencaci ya. Bahkan satu hadis yang dikutip Dr. Majid Irsan Al-Kilani ya, dalam buku beliau yang terkenal itu Hakadha Dhaharu Jilu Salahuddin wa Hakadha Adat Al-Quds ya. Itu beliau di depan itu dijelaskan hadis Rasulullah SAW yang satu ini. Kenapa umat Islam yang hebat dalam sains teknologinya waktu itu ya, jauh lebih maju dari bangsa Eropa, akhirnya kalah dalam perang salib 50 tahun pertama. Karena faktor ini. Yang pertama adalah ya, idza azzamat ummati ad-dunya nusiat minha hebatul Islam. Apabila umatku sudah memuja dunia, maka dicabut kehebatan Islam dari mereka. Ya, wa idza tarakat al-amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar hurimat barakatul wahyi. Apabila umatku ya sudah meninggalkan perjuangan, meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, maka diharamkan keberkahan wahyu atas mereka. Wa idza tasabat ummati saqatat fi ainillah. Dan apabila umatku sudah saling caci maki satu dengan yang lain, maka jatuh martabat mereka di hadapan Allah. Ya, itu yang tentu ya, kita harus belajar dari para ulama kita, tokoh kita dulu ya, bagaimana usaha mereka ya untuk terus ya membangun ukhuwah Islamiyah ini di tengah tantangan-tantangan yang tidak ringan. Kita harus sabar, itu sabar kuncinya itu. Tapi sekali lagi untuk anak ya, jadi kalau ada di satu daerah itu saya ditanya seorang tokoh Islam begini, Ustaz, kenapa sih sekarang kita ini kok orang tua kita ini ya, orang Islam ini susah gitu bersatu, masing-masing jalan sendiri. Saya bilang begini, ya kalau kondisi kita sekarang begini, janganlah anak kita nanti juga begitu. Jadi janganlah kalau kita ini sekarang ini saling membenci, saling mencaci satu dengan yang lain, ya janganlah dilestarikan terus. Ya, didik anak-anak kita nanti yang menjadi generasi yang berkasih sayang sesama mukmin gitu, ya kan? Nah, itulah materi yang kita kaji saat ini tentang adab ya, bagaimana menanamkan adab agar anak-anak ini ya, para santri, para pelajar itu punya jiwa kasih sayang sama mukmin ya, adillatin alal mukminin. Mereka adalah bersaudara sehingga nanti ke depan ya mereka bisa bersilaturahim, berkasih sayang. Ya, karena tanpa itu, apalagi kalau sudah saling caci maki, sudah Rasulullah mengingatkan, idza tasabat ummati saqatat fi ainillah. Apabila umatku saling caci maki, jatuh martabat mereka di hadapan Allah. Kita ingin anak-anak kita nanti adalah anak-anak yang akan membangun masa depan ya, umat kita, bangsa kita, negeri kita ini menjadi negeri yang terbaik, negeri yang gemilang. Generasi 2045 ini generasi yang gemilang. Jangan generasi yang mewarisi ya tradisi kebencian, ya tradisi ya suka caci maki, jangan. Ya, mudah-mudahan tidak seperti itu. Ini yang kita berharap. Pentingnya orang tua, para guru menanamkan adab kasih sayang kepada sesama muslimin. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Walafu minkum billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.